Perjuangan. Diklat-diklat juga banyak beliau ikuti. Kemudian narasumber yang kedua, Mas Muhammad Bilal. Beliau lahir di Cimahi 11 Agustus 1991, tempat tinggal di kota Cimahi. Cimahi dengan Bandung berdekatan ya? Berdekatan ya? Berdekatan, Pak. Sebagai admin dari J? Iya, berdekatan. Berdekatan. Iya, berdekatan J. Kemarin tahun 2002 kita berkunjung ke sana, ke kota Cimahi. Pada saat kepala BPKAD-nya Bu Rini. Kita ke sana tahun 2002. Hanya saja mungkin karena kita ke seratusan lebih orang sehingga tidak diterima di kantor BPKAD ya, di Teknopark apa ya? Iya, Ya, Teknopark. ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu sepenuhnya kami aturkan pada Mas Fahmi dan Mas Bilal. Monggo. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam Pak Kaban, Pak Kepala Bapeda, dan para pejabat Sula serta rekan-rekan di BPKD Grobogan ya, Pak ya. Gitu. Nah, mungkin saya ada sedikit share screen, Pak ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik Bapak Ibu, seperti yang Sudah, tadi Mas. sudah diperkenalkan, sebelum masuk ke SIPD mungkin ada baiknya saya memperkenalkan dulu mengenai Kota Cimahi, Bapak Ibu. Kami itu kota kecil, Pak. Kita luasnya hanya 4.000 hektar. Kita merupakan bagian dari Bandung Metropolitan, Pak. Bandung Metropolitan itu terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan Kota Cimahi, Pak. Hanya kita terdiri dari 3 kecamatan dan 15 kelurahan gitu. Cuman yang berbeda dari kita adalah penduduknya, Pak. Penduduknya sampai 560.000 jiwa, Pak. Jadi 3 kecamatan, 4.000 hektar, tapi penduduknya sangat padat gitu, Pak. Kami tidak punya hanya perkotaan, Pak. Tidak ada lahan pertanian, perkebunan seperti perikanan itu tidak ada, hanya kecil-kecil saja gitu. Jadi murni hanya antara kota dan penduduk mungkin gitu, Pak. Nah, sebelum masuk ke SIPD, Pak, sesuai amanat Permendagri 77 tahun 2020, tahun 2002 itu tahun kemarin, Pak, kita sudah menyelesaikan semua perda dan perwal yang diamanatkan oleh Permen 77. Jadi tahun 2022 kemarin kita mengeluarkan 1 perda dan 6 peraturan wali kota, Pak. Jadi seluruh delegasi, perwal delegasi yang disebutkan dalam Permen 77, alhamdulillah Kota Cimahi sudah menyelesaikan semuanya, Pak. Kalau di Permen 77 itu kan yang disebutkan di pasalnya itu Perda Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan akuntansi, perwal kebijakan akuntansi, sistem akuntansi, dan sistem prosedur pengelolaan keuangan daerah. Namun selain itu di dalam lampirannya itu menyebutkan banyak delegasi, Pak, termasuk Hibah, Bansos, dan BTT. Kita sudah alhamdulillah sudah menyelesaikan semua perwal tersebut. Untuk APBD, Bapak Ibu, Pak Kaman, tahun 2023 itu APBD kita untuk pendapatan hanya 1,4 triliun, Pak. Dan belanja daerah kita 1,6 triliun. PAD kita
karena kawasan perkotaan didominasi oleh PBB dan BPHTB, gitu. Sedangkan besarnya kita dibantu oleh pendapatan transfer, Pak. Mungkin khas perkotaan ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Dan di tahun 2002 juga kita di pengelolaan pembiayaan ada cukup besar, Pak. Jadi kita menyimpan dana cadangan untuk Pilkada 2024 di tahun 2023 ini gitu. Nah, kalau untuk BPKAD-nya sendiri kita tipe tipe C, Pak. Bentuk bentuk BPKAD-nya kita tipe C, jadi hanya ada 3 bidang dan 1 sekretariat. Bidangnya bidang anggaran, bidang perbendaharaan dan akuntansi, dan terakhir bidang pengelolaan barang milik daerah, Pak. Untuk IKU-nya sendiri di BPKAD itu hanya ada tiga IKU, Pak. Yang pertama yang diampu oleh bidang perbendaharaan dan akuntansi yaitu kesesuaian laporan keuangan daerah dengan SAP, dengan standar akuntansi pemerintahan, gitu. Yang kedua, penetapan APBD tepat waktu, dan yang ketiga itu rasio utilisasi aset. Yang IKU ke-1 dan kedua, alhamdulillah setiap tahun kita sudah bisa mencapainya, Pak. Hanya rasio utilisasi aset itu kita baru ada di posisi 80%. Jadi dari seluruh aset yang tercantum di KIP pemerintah Kota Cimahi, kita baru 80% yang sudah bisa diutilisasi. 20%-nya masih dalam proses pengamanan dan lain-lain itu, Bapak. Nah, seperti struktur tadi, Pak, disebutkan, kepala badan kita sudah berganti, Pak. Kalau Bapak waktu berkunjung ke kita dulu yaitu Bu Rini, sekarang Bu Rini jadi Kadis LH, Pak, Kadis Lingkungan Hidup, dan kepala BPKD kita adalah Pak Harjono sekarang. Beliau asalnya dari Dinas Pendidikan, Pak. Jadi masuk ke BPKAD gitu. Mungkin itu, Pak, perkenalan dari BPKAD Cimahi. Mungkin kita lanjut saja, Pak, ke sistem informasi keuangan daerah. Jadi kita memang sama, Pak. Sudah 3 tahun ya, dari 2020 itu melaksanakan SIPD penganggaran gitu, Pak. Hanya mungkin bedanya ketika 2020 SIPD itu dimulai, Bu Rini dulu berani untuk melepas aplikasi yang dulu kami gitu, Pak. Jadi 2020 itu langsung penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dipaksakan untuk jalan gitu. Karena kalau misalnya masih pakai aplikasi pendamping, kami rasa dulu bakal lambat gitu, Pak, akselerasi SIPD-nya gitu. Jadi dari 2020 kita sudah komitmen bahwa kita akan menggunakan satu saja gitu aplikasi SIPD. Nah, sedangkan dari modul penatausahaan dan pertanggungjawabannya sendiri kan sebetulnya tahun 2020 itu belum selesai, Pak, dari Kemendagrinya. Makanya untuk penatausahaan dan pertanggungjawaban kita pakai Excel, Pak, di apa, dimanualkan gitu. Jadi begitu komitmen atasan kami dulu, hingga SIPD-nya lebih cepat akselerasinya gitu. Nah, untuk 2021 di penatausahaan sudah mulai, dan 2022 modul akuntansi dan pelaporan gitu. Itulah perjuangan kita di Cimahi untuk mengimplementasikan SIPD, dan tahun 2002 itu kita sudah sampai ke laporan keuangan, Pak. Jadi sudah bisa menghasilkan laporan keuangan. Nah, untuk di modul SIPD anggaran mungkin di Kabupaten Grobogan juga sudah dilakukan gitu. Cuman kalau di Cimahi, yang siklus yang kita lakukan itu mulai dari yang krusial itu mulai dari jadwal tahapan, Pak. Jadi kita di bidang anggarannya benar-benar ketat gitu dalam soal jadwal tahapan. Kemudian membuat user, mungkin yang
Yang agak berbeda dengan sistem kami dulu kita pakai SIPKD, Pak. Di SIPD itu user itu memegang peran sangat penting. Jadi pembagian user KPA, PA, PPTK, bendahara itu benar-benar harus tight dari awal gitu. Karena setelah kita jalan itu tidak bisa dirubah lagi, Pak, Bapak Ibu. Jadi setelah RKA jadi, anggaran itu harus dibagi rata ke setiap user tersebut, Bapak Ibu. Dilimpahkan ke setiap kuasa pengguna anggaran. Kalau ada salah misalnya satu subkegiatan yang harusnya ada di eh, bidang anggaran tapi masuk ke bidang perbendaharaan, itu ketika sudah jalan itu tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Jadi itu harus ke admin di Pusdatin Kemendagri yang bisa merubah itu gitu. Jadi sangat disarankan untuk pembagian user dan istilahnya operator itu benar-benar dirancang dari awal gitu. Karena kuncinya ada di situ. Kedepannya tinggal hanya menjalankan saja, tapi eh, ketepatan dalam menentukan user dan pembagian pelimpahan anggaran itu dilakukan sejak awal gitu, Bapak Ibu. Itu yang mungkin yang membedakan antara aplikasi SIPD dengan aplikasi kami sebelumnya gitu. Lanjut di modul penatausahaan. Kalau di modul penatausahaan secara siklus memang sangat persis dengan apa yang ada di Permendagri 77 gitu. Siklus penatausahaan itu mulainya dari anggaran kas. Mungkin bedanya dengan aplikasi dulu kami adalah anggaran kas dan DPA. Kalau dulu di SIPKD, anggaran kas dan DPA itu ada di modul anggaran ya, di siklus anggaran. Tapi di SIPD itu, anggaran kas dan DPA itu adanya di siklus penatausahaan. Jadi kami di bidang penatausahaan dan akuntansi yang melaksanakan pembagian anggaran kas dan DPA-nya gitu, penetapan DPA-nya. Nah, untuk anggaran kas sendiri kalau di Kota Cimahi, Bapak Ibu, kita menganutnya per semester ya untuk SPD-nya. Jadi SKPD diberi keleluasaan untuk membelanjakan dalam siklus semesteran gitu. Kita tidak mengeluarkan SPD tiap bulan gitu. Nah, untuk SPP, SPM dan selainnya itu sama siklusnya seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya dan sama seperti apa yang ada di Permen 77. Hanya kalau di SIPD itu lebih ke karena database itu tidak bisa kita peroleh, Pak, tidak ada di pemerintah kota, tapi adanya di Pusdatin atau kalau di kami servernya ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, SIPD ini tidak mentolerir kesalahan input, Bapak Ibu. Jadi kalau sekali salah hanya bisa diperbaiki di modul akuntansi dan pelaporan gitu. Sedangkan di SIPD-nya penatausan sendiri itu tidak bisa dikoreksi gitu. Jadi keakuratan operator atau bendahara dalam menginput TBP, tanda bukti pertanggungjawaban, itu sangat sangat dibutuhkan gitu. Banyak kejadian yang sudah terinput salah kode rekening itu sudah saja jadi anggarannya hangus, tidak bisa digunakan lagi. Anggaran itu hanya bisa dikoreksi ketika kita melakukan APBD perubahan, Bapak Ibu. Sedangkan untuk penata usahanya sendiri yang ditolerir itu hanya ketika ada koreksi atas belanja yang sudah di GU-kan itu untuk TU dan GU. Itu SP2D TU dan GU itu masih bisa diperbaiki, tapi untuk yang kelebihan pembayaran gitu. Kalau kesalahan kode rekening itu tidak bisa ditolerir kalau di SIPD gitu. Jadi memang harus sangat hati-hati. Yang kedua, kalau diperhatikan ini kan di dalam susunan siklus ini di bawahnya ada kita tulis Kasubag Program, Operator RAK, Rencana Anggaran Kas itu
kasubag program dan operator itu artinya hanya dia yang bisa menggunakan siklus itu atau modul itu gitu. Jadi RAK itu dibuat menggunakan user kasubag program atau operator OPD gitu. Sedangkan DPA itu menggunakan user PA dan BUD. SPD itu hanya bisa diedit oleh BUD dan kuasa BUD. Jadi si user yang tadi disetting di pas tahap penganggaran itu sangat terasa di siklus penatausahaan gitu. Jadi siklus selain misalnya kita melihat SPD itu hanya bisa dibuka oleh user BUD dan kuasa BUD. Selain itu tidak ada yang bisa buka menu SPD gitu. Demikian juga selanjutnya SPP itu hanya bisa diakses oleh BP dan BPP, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu. Selain user itu tidak bisa mengakses. Jadi mungkin perbedaan yang paling mendasar itu di SIPD itu user sangat strict gitu, sangat ketat. Tidak user-user yang lain itu dibatasi, tidak bisa melihat semua modul gitu aksesnya gitu. Sedangkan kalau siklus penatausahaannya itu sama saja seperti Permen 77, tidak ada perubahan ataupun perbedaan gitu. Yang berbeda itu tadi user dan SIPD tidak mentolerir kesalahan di penatausahaan gitu. Jadi sekali sudah di TBP-kan, sudah di jurnal, di approve, itu tidak bisa diubah lagi. Apalagi setelah di GU-kan itu tidak bisa dikoreksi lagi gitu. Jadi bendahara atau operator itu harus sangat berhati-hati dalam model penatausahaan. Sedangkan untuk modul penerimaannya itu sama. Pertama konfigurasi rekening, kita harus melakukan konfigurasi rekening, baru perekaman pendapatan oleh bendahara penerimaan. Hanya di siklus SIPD penerimaan ini yang cukup memakan waktu untuk pengerjaannya adalah approve-nya gitu. Approve-nya itu harus sama 3 user, Bapak Ibu. Yang pertama verifikasi pendapatan itu harus oleh PPK SKPD. Setelah oleh PPK SKPD diotorisasi oleh pengguna anggaran. Setelah pengguna anggaran divalidasi lagi oleh BUD. Jadi 3 kali sampai ke pendapatan itu bisa terbaca di LRA. Nah, kembali lagi di tahap penerimaan ini, modul penerimaan ini, user juga memegang peranan penting gitu. Kita tidak bisa melihat LRA, misalnya Pak Kaban pengen melakukan evaluasi terhadap LRA pendapatan, kalau dari PPK SKPD-nya belum diverifikasi itu tidak bisa dilihat walaupun oleh BPKAD gitu. Jadi harus melewati tahapan mulai dari PPK SKPD, pengguna anggaran, BUD, barulah muncul di laporan realisasi anggaran gitu. Jadi pengalaman kita untuk update data itu memang kita harus agak cerewet Bapak Ibu ke SKPD karena kadang-kadang SKPD tidak menginput secara real time gitu. Kadang-kadang seminggu sekali gitu, baru di input di SIPD penerimaannya. Cuman yang kita nilai di SIPD penerimaan itu ada sedikit kekurangan ya Bapak Ibu, yaitu dia tidak bisa menerbitkan input penerimaan gitu. Jadi ketika dokumen penerimaan yang disampaikan ke banknya itu tidak ada kalau di menu SIPD. Jadi sebetulnya model penatausahaan penerimaan itu mungkin disetting oleh Kemendagri-nya atau pengembangnya itu kita sudah menerapkan sistem cashless gitu. Jadi semua pendapatan itu langsung transfer diterima di rekening bendahara penerimaan gitu. Nah, ketika ada yang masih penerimaan tunai, seperti kalau di kita masih ada itu untuk persampahan, retribusi persampahan dari wajib retribusi itu kan masih diterima cash, ya, masih diterima cash. Nah, di SIPD ini tidak ada
tanda yang bisa membuat STS-nya gitu, STS penerimaan retribusinya itu tidak ada karena mungkin settingan cashless gitu. Jadi uang itu harusnya sudah ada di rekening bendahara penerimaan. Nah, yang terakhir di siklus SIPD Aklab, Bapak Ibu, secara garis besar di Aklab ini ada 3 modul utama gitu, atau 3 siklus utama. Yang pertama jurnal otomatis, jadi artinya diambil dari modul penatausahaan, itu otomatis terjurnal ke laporan keuangan selama kita melakukan 3 tahap tadi, yaitu PPK-nya sudah verifikasi, kemudian divalidasi oleh PA, kemudian diotorisasi oleh PA, dan terakhir divalidasi oleh BUD. Jadi tetap 3 langkah itu baru masuk ke jurnal kita atau masuk ke LRA kita. Jurnalnya otomatis gitu. Nah, kemudian anggaran di modul Akrab ini harus di jurnal juga, Bapak Ibu. Jadi anggaran itu tidak otomatis masuk ke LRA, tapi harus di jurnal. Mungkin itu pekerjaan setahun 2 kali ya untuk APBD murni dan APBD perubahan. Kemudian ada siklus yang namanya jurnal umum, yaitu untuk transaksi-transaksi yang sifatnya koreksi atau penyesuaian gitu. Penyesuaiannya pun penyesuaian tertentu. Nah, yang baru di SIPD Aklab itu ada yang namanya transaksi non anggaran. Nah, sebetulnya itu semacam template ya. Jadi Bapak Ibu dari jurnal, kan ada jurnal otomatis, ada jurnal umum gitu, yang manual gitu. Nah, transaksi non anggaran itu di tengah-tengahnya. Jadi dia berusaha melakukan template terhadap jurnal-jurnal yang sifatnya penyesuaian yang sering dilakukan gitu. Seperti penetapan pendapatan, kalau kita menggunakan metode penetapan ya untuk pajak dan retribusi, jadi dia menjurnal ke piutang dulu gitu. Atau di aset tetap untuk penyusutan, aset tidak berwujud untuk amortisasi, kemudian untuk BLUD baik itu dana kapitasi atau sekarang dana JKN, dana BOK, DAK itu ada menunya gitu. Jadi kita tidak perlu menjurnal di jurnal umum gitu. Jadi template jurnalnya sudah disediakan di transaksi non anggaran. Demikian juga untuk BOS gitu. Untuk BOS juga sudah disediakan template-nya gitu di jurnal transaksi non anggaran. Jadi semacam semi manual gitu. Jadi rekeningnya sudah disediakan, kita tinggal pilih saja gitu. Dan juga nanti untuk pengembangannya di kartu kredit pemerintah daerah pun itu nantinya masuk di jurnal transaksi non anggaran gitu. Karena kalau di kami yang dikembangkan untuk UP kartu kredit itu kan nanti dibagi 2 Pak, Bapak Ibu ya. Untuk kartu kredit itu ada UP biasa dan UP kartu kredit. Nah, itu salah satu teknik pencatatannya di SIPD adalah menggunakan transaksi non anggaran ketika transaksi sudah terjadi tapi tagihan dari bank belum muncul gitu ya, karena tagihan dari banknya itu baru muncul di akhir bulan ya, pemakaian kartu kredit itu gitu. Nah, dari ketiga modul itu, dari anggaran tadi, jurnal otomatis, transaksi anggaran, dan jurnal umum, nanti semuanya masuk ke laporan keuangan. Nah, di tahun 2002 kemarin kita sudah coba dan alhamdulillah hasilnya sama ya. Jadi antara yang kita buat manual dengan yang versi SIPD Aklab itu hasilnya sama gitu. Memang untuk pemeriksaan di BPK di awal kita sudah dengan BPK sudah ada semacam perjanjian bahwa mana yang paling diutamakan gitu. Nah, untuk tahun 2022 kita masih mengutamakan laporan keuangan yang kita buat manual. Tapi alhamdulillahnya si SIPD Aklabnya hasilnya sama dengan manual. Jadi BPK sudah bisa langsung masuk meriksa ke SIPD Aklabnya gitu.
untuk selanjutnya, ini sekedar inovasi di kami, Bapak Ibu, di modul penatausahaan. Jadi untuk SP2D di siklus penatausahaan, kami sudah online kan ke Bank Jabar kalau di kami. Jadi dari BUD itu si SP2D langsung masuk ke eh, Bank Jabar, sistem Bank Jabar. Jadi tidak perlu ada penginputan lagi oleh teller Bank Jabar. Mungkin yang paling berdampak itu untuk gaji dan tunjangan, Bapak Ibu ya. Gaji dan tunjangan di kita, alhamdulillah tidak mengenal hari libur gitu. Jadi walaupun tanggal satunya nih seperti Lebaran, ketika Lebaran kemarin tanggal satunya pas cuti bersama, itu gaji tetap masuk pada tanggal 1 gitu. Jadi kita mengembangkan SP2D online, mungkin nanti dijelaskan lebih detail oleh Pak Bilal, hingga SP2D kami itu tidak lagi harus diinput oleh teller bank gitu, intinya gitu. Jadi otomatis bisa ditransaksikan walaupun ketika sedang tanggal merah gitu. Dan yang terakhir mungkin dari kami yaitu aplikasi pendukung kami, itu kita mengembangkan yang namanya up to date gitu. Jadi untuk istilahnya di SIPD itu untuk modul penggajian itu mungkin agak repot gitu, karena kita harus menginput nama-nama pegawai ketika kita membuat SPP atau SPM ya, Bapak Ibu. Nah, salah satu di inovasi di kami yaitu kita mengintegrasikan antara aplikasi-aplikasi pendukung penatausahaan seperti SIM Taspen, SIM Gaji, kemudian si kunci itu sistem pengabsenan di kami, sistem kepegawaian kami untuk yang merekam absensi tiap hari. Kemudian yang SIPD sendiri dan sinergi Kementerian Keuangan dan e-reporting. E-reporting itu semacam aplikasi untuk memantau atau mengevaluasi kinerja PPTK gitu. Karena untuk pembayaran objektif lainnya, TPP objektif lainnya di kami itu salah satunya dengan mengevaluasi kesesuaian antara anggaran kas dan realisasinya gitu, realisasi belanjanya. Jadi si PPTK itu harus sesuai. Nah, kalau kita mengevaluasinya secara manual mungkin agak sulit. Nah, e-report up to date ini kita kembangkan juga untuk memantau kinerja PA, KPA, bendahara penerimaan, dan juga hingga ke pengurus barang gitu. Karena yang kita beri TPP objektif lainnya kalau di Kota Cimahi itu untuk pengelola keuangan dan juga untuk pengurus barang di BMD gitu. Nah, itu untuk memantaunya, jadi kita memberi nilainya sebagai dasar pemberian TPP objektif lainnya, berapa persen yang harus dibayarkan di tiap bulan, itu dibuktikannya dengan aplikasi up to date. Jadi untuk laporan PPTK, kalau di kami, PPTK, KPA itu dinilainya, istilahnya dinilai kinerjanya oleh bidang anggaran gitu. Sedangkan untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, dan APPK SKPD itu dinilainya oleh bidang akuntansi dan perbendaharaan. Sedangkan untuk pengurus barang itu oleh bidang BMD gitu. Jadi semacam uh, laporan PPTK itu harus diupload di aplikasi up to date, nanti keluar nilai dan nilai itu yang menjadi berapa persen berhak atas TPP objektif lainnya gitu. Sedangkan untuk si kunci itu untuk TPP yang reguler yang empat rekening itu, si kunci dia terhubung ke up to date juga, jadi absensi kita bisa terekam di situ. Untuk SIM Taspen dan si gaji itu lebih ke, juga ada satu lagi mungkin yang tidak tertulis di sini, untuk BPJS Ketenagakerjaan.
Itu kan dari gaji dan TPP itu dipotong kita. Nah, yang menghitung berapa persen potongannya itu bisa dari aplikasi UpToDate. Jadi daftar yang dikeluarkan oleh UpToDate nanti dia masuk ke SIPD penatausahaan sebagai bahan penyusunan SPP. Jadi di SIPD-nya kita tidak perlu menginput lagi, tapi mengupload dari UpToDate ke SIPD penerimaan gitu. Jadi perhitungan gaji, TPP termasuk potongannya, pajaknya juga potongan BPJS-nya itu dihitung di aplikasi UpToDate gitu dengan mengambil dari SIM Taspen, SIM gaji gitu. Setelah jadi susunannya itu baru kita upload ke SIPD gitu. Jadi SIPD bisa otomatis langsung menghasilkan SPP tanpa harus menginput lagi. Karena kalau kita harus menginput lagi ketika antara sistem ini ada kemungkinan salah gitu. Terutama untuk SKPD besar seperti Disdik, Dinkes gitu yang pegawainya itu ribuan gitu. Jadi si operatornya itu sangat tidak dimungkinkan kalau harus menginput tiap bulan gitu ya, karena kemungkinan salahnya tinggi gitu. Dan kalau pakai Excel gitu upload di SIPD-nya itu kadang-kadang tidak pas gitu. Ketika uploadnya itu tidak pas di antara struktur tabelnya ketika diupload dari Excel maupun ke SIPD gitu. Nah, dengan UpToDate ini alhamdulillah gitu. Selama kita pakai itu bisa berjalan lancar gitu. Jadi bendahara tidak perlu menginput lagi. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya gambarkan mengenai SIPD, pengalaman kita SIPD di Kota Cimahi. Mungkin yang lebih poin intinya sebetulnya perbedaannya ketika kita memutuskan untuk SIPD, kita melepas aplikasi sebelumnya gitu. Kita berani melepas aplikasi sebelumnya. Walaupun pada prakteknya memang cukup berdarah-darah ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus banyak menggunakan manual gitu. Tapi alhamdulillahnya akselerasinya jadi cepat hingga ketika kita implementasi sekarang sudah bisa sampai ke laporan keuangan gitu. Mungkin itu untuk tambahannya mungkin dari Pak Bilal ya mengenai teknis. Karena yang kita pakai sekarang masih di SIPD biru ya, atau kita menyebutnya SIPD RK gitu. Sedangkan yang akan dipakai di 2024 itu kan SIPD RI. Informasi mungkin bisa disampaikan ke Pak Bilal bedanya apa saja. Hanya yang berbeda itu sedikit di anggaran dan di penatausahaan. Sedangkan untuk aklapnya itu sama sekali tidak berubah untuk antara SIPD yang biru dengan yang merah mungkin itu. Itu Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya silakan Pak Bilal, mangga. Baik, terima kasih. Eh, Mungkin saya akan menambahkan aja ya dari pemaparan Pak Fahmi tadi. Untuk SP2D online itu mungkin yang tadi disampaikan bahwa eh, hanya kita tuh hanya mengirimkan data, setting waktu untuk execution time-nya gitu. Jadi misalnya kita mau gajian tanggal 1 di jam 8 pagi itu otomatis data yang kita uploadkan di SIPD itu terkirim ke BJB dan otomatis juga uang dari kasdanya tertarik ke BJB. Seperti itu. Dan untuk tadi yang SIPD yang sekarang sedang dipakai dan SIPD RI itu kemarin kita diundang oleh Provinsi Jabar dan ada narasumber dari Pusdatin. Sebetulnya kalau SIPD di penatausahaannya memang betul berbeda karena ada beberapa alur yang berubah ya seperti SFS SPP SPTJM SPP itu sudah tidak ada dan inputan rekanan kan asalnya di SPM sekarang berubah di SPP, potongan dan pajak juga langsung di SPP sehingga PPK itu tinggal menggenerate SPM seperti itu. Nah, untuk teknisnya mungkin kita juga belum tahu ya Pak karena baru launching kemarin tanggal 12
dan baru kita bisa coba tanggal 20. Jadi saya tidak bisa mengulik lebih dalam untuk SIPD RI. Nah, tapi untuk SIPD RI ini kemarin Pusdatin itu bilang udah siap running 100%, mungkin ada perbaikan sambil berjalan. Nah, di 2024 juga mungkin karena aplikasinya berbeda, SP2D online itu belum bisa kita gunakan juga gitu. Terus lalu yang Pusdatin janjikan juga bahwa ada apa aplikasi penunjang dari NPWP DJP online itu katanya udah bisa langsung online. Nah, tapi kita kurang tahu tanggal tanggal yang pastinya karena masih pembahasan dari API-nya. Nah, biasa terus di SCPD yang kita pakai juga kan ada validasi rekening tuh, Pak. Kemarin itu di SCPD yang RI itu belum bisa karena sedang pembahasan keamanan datanya dari interkoneksi antara BI dan SCPD seperti itu. Mungkin segitu tambahan dari saya. Mungkin bisa lanjut sesi pertanyaan aja mungkin, Pak. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Fahmi dan Mas Bilal. Bapak Ibu yang saya hormati, monggo kami persilahkan terkait dengan tadi pengalaman dari Kota Cimahi. Monggo Bapak Ibu. Mas Ageng dari bidang perbendaraan, ini Pak Kabid Perben. Silakan Mas Ageng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fahmi dan Pak Bilal. Saya Ageng Nata Praja dari bidang perbendaraan, Pak. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Mungkin saya cerita dulu ya Pak. Kami di Kabupaten Grobogan sebetulnya sudah sejak tahun 2021 ya, itu mencoba menggunakan SIPD penatausahaan. Ya, jadi sebetulnya sama seperti yang tadi disampaikan ya Pak Fahmi, kalau di Cimahi kalau tidak salah tadi mulai 2021 juga yang untuk aplikasi SIPD penatausahaan. Kami sebetulnya juga awalnya memang berniat menggunakan SIPD penatausahaan mulai 2021. Namun ternyata dalam pelaksanaannya ya waktu itu masih banyak hal-hal yang menjadi kendala kami ya, terutama pada saat mau buat SPP, SPM, SP2D gaji di tahun 2021 itu kita masih belum bisa, ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Terus kemudian kami juga sempat konsultasi dengan tim SIPD dari Kemendagri, namun pada saat itu responnya itu tidak atau kurang cepat begitu ya, atau ketika pun dijawab itu masih belum bisa memberikan solusi. Namun demikian kami tetap berusaha menggunakan SIPD meskipun saat itu statusnya adalah SIPD sebagai aplikasi pendamping. Karena saat itu akhirnya kami mencoba menggunakan aplikasi yang lama, waktu itu kami pakai Simda, sehingga SIPD hanya kami gunakan untuk merekam. Namun demikian di 2021 itu kami baru bisa belajar menggunakan SIPD itu untuk yang mekanisme LS Pak, SP2D LS ya. Jadi untuk GU kami masih belum bisa. Di 2022 kami sudah ya semakin meningkat begitu ya. Untuk LS, TU sudah bisa, hanya GU masih beberapa OPD yang bisa. Di 2023 alhamdulillah sudah banyak OPD yang bisa GU. Jadi hampir semua siklus penatausahaan pengeluaran ya UP, GU, TU, LS itu sudah bisa. Hanya saja masih ada kendala-kendala di beberapa OPD yang kami masih belum bisa atau belum tahu permasalahannya karena apa. Dan kami ketika konsultasi pun masih ada kendala dengan pemerintah pusat, dengan Kemendagri ya. Nah, untuk tahun 2024, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BPKAD, BPKP sudah menerbitkan surat ke seluruh Pemda
Pemkab Pemkot yang menggunakan FMIS bahwa tahun 2024 nanti BPKP menghentikan layanan FMIS ya. Hanya disupport sampai dengan penyusunan laporan keuangan 2023. Nah, mau tidak mau kami ya harus menggunakan SIPD khususnya untuk penatausahaan pengeluaran maupun penerimaan di 2024 ini. Yang ingin kami tanyakan Pak Fahmi maupun Pak Bilal, jadi tadi Pak Bilal sudah menyampaikan informasi untuk SIPD RI itu baru bisa digunakan atau tadi di launching tanggal 12 ya Pak ya. Betul, betul Pak. Baru dibuka tanggal 20 ya. Iya, betul. Tanggal 20 ya. Kami ya ini kebetulan mungkin baru menggunakan SIPD secara penuh itu nanti mulai tahun 2024 ya. Ujian pertama pembayaran gaji 2024 di bulan Januari. Ya kami mungkin berdasarkan pengalaman di Cimahi ingin menanyakan apa yang harus kami persiapkan, apa yang harus kami cermati ya agar pembayaran gaji di tahun 2024 di tanggal 2 Januari itu bisa terlaksana. Harapan kami tidak sampai mundur dan semua OPD bisa membuat SPP gaji. Informasi dari kami kemarin sempat mengadakan sosialisasi untuk BIMTEK SIPD RI dengan mengundang narasumber dari Kemendagri, Pak. Kemarin disampaikan bahwa anggaran kas sekarang yang menginput bukan menggunakan user Kasupak program, tapi menggunakan user PPTK. Ya. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan adalah untuk sampai SKPD itu dapat membuat SPP gaji, apakah anggaran kas ini semua itu harus sudah selesai diinput, terus kemudian dilanjutkan dengan tahapan berikutnya ya, validasi oleh PA, BUD, kemudian SPD. Bisakah itu dilakukan secara parsial ya, misalnya mungkin untuk gaji dulu, anggaran kas gaji, terus kemudian sampai dengan SPD itu SPD gaji dulu. Apakah anggaran kas untuk seluruh subkegiatan itu harus diselesaikan dulu, kemudian pelimpahannya juga harus diselesaikan semua, kemudian kita terbitkan SPD dan baru SPP. Karena kalau mengingat waktu ya di bulan Desember ini tanggal 20 itu kan hari apa Mas? Hari Rabu ya, hari Rabu, terus kemudian di kami nanti perkiraan penetapan APBD itu sekitar tanggal 22 Desember ya. Jadi 22 itu hari Jumat ya. Kemudian hari Sabtu itu hari libur, Minggu, Senin itu Natal, Selasa cuti bersama tanggal 26 ya. Jadi praktis hanya ada 3 hari kerja, tinggal tersisa 3 hari kerja. Ya, mungkin kalau misalnya itu anggaran kas itu harus terselesaikan semua, sementara mungkin yang baru ini di SIPD RI ini informasinya yang menginput harus PPTK, ya padahal dalam satu OPD itu PPTK-nya cukup banyak, ya kami membayangkan ya betapa effort yang harus ya dilakukan itu cukup besar ya, harus untuk bisa target ya paling tidak minimal sebelum akhir tahun ya, mungkin hari kerja terakhir tanggal 29 itu harus sudah selesai SPP, SPM gaji, sehingga paling tidak tanggal 2 Januari pagi itu SP2D bisa kami terbitkan ya. Sekali lagi pertanyaannya, apakah semua anggaran kas itu harus selesai diinput semua, apakah bisa ataukah bisa parsial, mungkin hanya yang gaji dulu. Terus kemudian untuk pelimpahan kegiatan ya, untuk pelimpahan kegiatan itu juga apakah harus dilakukan semuanya? Kemudian urutannya apakah dilakukan pelimpahan dulu
kemudian baru input anggaran kas atau bagaimana Pak? Atau sebaliknya bisa buat anggaran kas dulu, karena kalau dengan penyampaian dari tim Kemendagri kemarin ya, kalau input anggaran kas itu harus dilakukan melalui PPTK. Kalau menurut pemahaman kami ya, mungkin pelimpahan itu harus dilakukan dulu karena eh, pembagian pelimpahan kegiatan subkegiatan ke KPA dan penugasan ke PPTK itu nanti yang menentukan eh, penginputan anggaran kas ya. Mungkin subkegiatan A misalnya PPTK-nya siapa lah, itu yang mungkin yang input adalah PPK tersebut. Apakah memang seperti itu atau bagaimana Pak? Kemudian pertanyaan selanjutnya, seandainya nanti kalau sudah berjalan di tahun 2024 nanti, kalau misalnya ya ada OPD yang eh, memerlukan perubahan SPD di SIPD RI itu, untuk perubahan SPD apakah tetap sama seperti yang sekarang ini berjalan? Kalau sesuai dengan pengalaman kami ya, untuk mengubah SPD ternyata juga harus mengubah anggaran kas dan itu artinya membuat jadwal pergeseran. Ya kalau misalnya yang harus dirubah, SPD-nya yang harus dirubah itu cukup banyak dan tidak dalam satu waktu, ya nanti perubahan atau mekanisme pergeseran itu nanti ya akan cukup banyak gitu. Kalau misalnya ya, kami kemarin atau sampai dengan tahun 2023 ini untuk periodisasi SPD itu per triwulan Pak. Jadi kalau misalnya harus eh, perubahan SPD itu harus membuka jadwal pergeseran itu kayaknya akan cukup merepotkan karena ternyata prakteknya banyak OPD yang eh, membutuhkan perubahan SPD ya, karena di kami mungkin masih belum belum bisa di tingkat OPD untuk membuat anggaran kas dan nanti yang nantinya jadi SPD itu mungkin belum bisa dihitung secara cermat. Atau bisa jadi juga perubahan SPD disebabkan karena memang ada kebutuhan atau kebijakan daerah maupun pusat yang mengharuskan pekerjaan atau kegiatan yang sebetulnya sudah direncanakan harus dipercepat. Memang ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, Pak. Nah, ini pengalaman di Kota Cimahi seperti apa untuk kalau misalnya ada yang melakukan perubahan SPD? Karena kalau di kami per triwulan itu kayaknya terlalu cepat. Mungkin nanti di tahun 2024 mungkin kami pertimbangkan agar tidak um, menyulitkan ya, dan sementara kami juga baru full memakai SPD, mungkin di tahun 2024 kami coba pertimbangkan juga untuk SPD-nya kalau memang per triwulan menyulitkan mungkin bisa nanti seperti di Cimahi per semester ya. Saya kira mungkin itu dulu Pak Pak Fahmi maupun atau Pak dan Pak Bilal ya. Sementara pertanyaan dari kami itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ditanggapi dulu ya. Jadi ada 3 dari Mas Ageng tadi. Yang pertama terkait dengan gaji yang nanti di bulan Januari harus dibayarkan. Kemudian yang kedua terkait dengan pelimpahan kegiatan, dan yang ketiga bagaimana kalau ada perubahan SPD. Monggo, kami persilahkan Mas Fahmi dan Mas Bilal. Baik, Pak Ageng, mungkin yang pertama mengenai pengalaman waktu kita implementasi ya untuk penata usaha. Jadi kebetulan memang pada tahap awal implementasi memang kita tergantung dari Pusdatin, namun memang betul Bapak Ibu bahwa jawaban atau solusi dari Pusdatin itu kadang-kadang lama dan kita harus antri, juga kadang-kadang belum tentu jawabannya bisa menyelesaikan masalah di kita gitu. Nah, untuk itu kebetulan kalau di kami di Kota Cimahi sebetulnya tim pengembang dari SIPD itu home base-nya bukan di Pusdatin Bapak Ibu, tapi adanya di PPKAD Provinsi Jabar gitu. Nah, jadi kita lebih ke pendekatan personal, akhirnya pendekatan personal, kita masuk ke Provinsi Jabar dan kita diperkenankan untuk magang di situ Bapak Ibu. Jadi tim kami itu
selama 1 minggu magang bersama tim pengembang eh, SIPD gitu. Jadi segala masalah yang kita bawa dari Cimahi itu alhamdulillah bisa diselesaikan. Mungkin itu yang membuat kita lebih cepat mungkin akselerasinya gitu. Ya, karena kita langsung menghubungi tim pengembang Bapak Ibu, tidak lewat Pusdatin lagi. Karena memang ketika lewat Pusdatin itu agak lama ya Bapak Ibu jawabannya gitu. Nah, untuk gaji mungkin kondisinya sama Pak Ageng ya tadi Mas Ageng. Kita tuh evaluasi provinsi untuk APBD 2024 baru selesai tanggal 22. Insya Allah keluar tanggal 22. Nah, karena kita menghadapi bukan cuti bersama, makanya baru efeknya di 27 gitu. Jadi 27 itu kita baru penyempurnaan APBD 2024. Hingga memang di strategi kami, memang sepertinya kita tidak akan mengeluarkan gaji di tanggal 2 Januari itu atau 1 Januari. Karena terkait dari APBD. Hanya untuk strategi implementasinya, karena tadi sekali lagi kita sudah punya up to date, sebetulnya si data dasar gajinya sudah ada di situ. Tinggal nanti up to date itu hasilnya mungkin akan diarahkan ke SIPD RI gitu, bukan lagi ke SIPD yang biru gitu. Jadi secara dasar hitung-hitungan sebetulnya sudah ada gitu. Nanti tapi langkah yang harus disiapkan nanti mungkin dijawab secara detail oleh Pak Bilal. Kemudian untuk anggaran kas memang di SIPD RI itu nanti oleh PPTK Pak. Karena kemarin oleh akun Subag program ataupun oleh operator, tapi sebetulnya yang membuat anggaran kas itu kalau di kami memang PPTK. Jadi kita dari PPTK-nya sudah terima dalam bentuk Excel gitu. Nah, hanya bedanya mungkin sekarang yang inputannya langsung oleh PPTK gitu. Oleh akun PPTK. Jadi memang sebetulnya bisa lebih cepat dibanding menggunakan satu akun atau akun Kesubat program. Nah, yang kedua mengenai SPD, memang untuk perubahan SPD di SIPD itu harus mengikuti pergeseran Pak. Jadi emang tidak bisa mengoreksi tiba-tiba SPD-nya saja gitu tanpa merubah dulu dari anggaran kas. Mungkin itu yang agak sulit ya, memang kita rasakan sulit. Jadi SPD itu hanya bisa dirubah jika ada pergeseran anggaran gitu Pak. Mungkin untuk detail siklusnya mangga Pak Bilan. Siklus apa tadi, Pak? Suaranya, Pak. J, J. Gaji hingga SPD. Oh, Siklus gaji. Jadi kalau untuk persiapan di 2024 SIPDRI itu, untuk yang pertama kita kan dari awal lagi ya tuh Pak, semua aktornya mungkin pengguna, user, harus kita inputkan lagi. Jadi kalau strategi di Cimahi kita udah ngirim ke tiap OPD itu format pengisiannya dari nama, NIP, NIK, dan ya NPWP, kode apa? Kode NPWP, nomor rekening bank, BP, BPP, seperti itu Pak. Jadi mungkin nanti di tanggal 20 kita mungkin sedikit kerja lebih ekstra untuk input semua user pengguna yang menggunakan SIPD. Nah, untuk gaji seperti yang tadi disampaikan untuk gaji itu yang tadi disampaikan Pak Fahmi bahwa kita punya up to date, tapi pas ketika saya cek format dari SIPD yang dulu dan SIPD RI itu berbeda, sehingga up to date juga kita sudah sebenarnya lagi progres pengupdatean untuk disesuaikan dengan dengan template yang SIPD RI seperti itu. Lalu pelimpahan itu sebenarnya katanya antara bisa dan tidak, masih ragu-ragu kemarin Pusdatin ketika penyampaiannya, antara bisa masing-masing SKPD berjalan masing-masing atau harus semua dulu divalidasi DPA-nya. Nah, kita itu belum ada jawaban yang jelas Pak. Mungkin nanti kita bisa dicoba di tanggal 20. Pokoknya kata kalau dari Kemendagri kemarin tanggal 20 itu kita bisa semua
dikerjakan sampai proses SPD diterbitkan, sehingga nanti tanggal 1 Januari atau tanggal 2 itu bisa melakukan semua kegiatan seperti itu. Terus kalau masalah SPD triwulan yang tadi di Cimahi itu 2021 kita pakai triwulan juga Pak. Memang sedikit susah ya untuk triwulan, tiap ada pergeseran atau perubahan, sehingga di 2022 dan 2023 itu menggunakan semester. Nah, seperti itu Pak. Iya, Mas Ageng, monggo, ada yang ditanggapi lagi? Oke, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Bilal ya. Memang eh, dulu ketika kami mau apa namanya menggunakan SIPD secara penuh dan ternyata saat itu ada kesulitan, eh, kami akhirnya memutuskan untuk pakai aplikasi pendamping ya, kembali dengan aplikasi yang dari BPKP ya. Karena kami memang saat itu tidak siap ya, kalau mungkin apa namanya tadi Pak Fahmi bilang harus berdarah-darah gitu ya. Waktu itu memang kami tidak siap untuk itu. Ternyata setelah mungkin mendengar dari pengalaman dari Kabupaten Kendal yang kami kemarin belajar dan juga termasuk dari Cimahi sendiri, memang ya sangat ya dimungkinkan begitu ya kalau kita memang pakai SIPD baru pertama kali gitu ya, secara penuh itu sangat dimungkinkan untuk apa namanya ya hal-hal yang semacam itu ya. Mungkin kalau misalnya kita gajian mungkin bisa mundur, atau bahkan kalau Kendal kemarin sampai ya hitungan bulan gitu mundurnya gitu. Eh, Harapan kami sebetulnya di 2024 ini kami bisa menerbitkan SP2D gaji di tanggal 2. Tapi kalau mendengar bahkan di Cimahi sendiri juga masih punya apa namanya sudah mempersiapkan skenario mungkin gajinya bisa jadi tidak bisa diterbitkan SP2D di tanggal 2, ya kami juga mau tidak mau juga harus realistis ya. Ya, kemudian Pak Bilal, ya kami juga belum tahu persis nanti akan seperti apa SIPD RI ini. Namun kami juga berusaha mempersiapkan mungkin seperti di Cimahi, eh, nyicil begitu ya. Teman-teman di OPD saya minta nanti untuk mempersiapkan dulu data-data yang diperlukan, data-data pelaksana APBD, PPTK, KPA dan lain-lain dipersiapkan dulu. Kemudian data anggaran kasnya saya minta nanti juga dipersiapkan dulu sehingga ketika nanti SP2 SIPD RI ini sudah benar-benar di launching bisa digunakan langsung bisa langsung di input ya. Nanti tidak pakai lama, harapan kami seperti itu. Oke, saya kira eh, mungkin persiapan kami ya seperti itu ya. Mungkin nanti mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Pak Fahmi dan Pak Bilal, ini mungkin ada pertanyaan lebih lanjut dari teman kami masih di bidang perbendaharaan dari Oh, Mas Danang. mungkin sedikit menambahkan Teh. Memang betul strategi kita eh, memang perencana agak pesimis jika gaji harus di tanggal 2, tapi memang dari kita perkiraannya kita akan bayar masih di minggu yang sama Pak, mungkin tanggal 4 atau 5-an gitu. Nah, strategi dari awal tadi memang betul Pak, kita sudah mengeluarkan surat edaran, sudah menyebar ke seluruh SKPD, jadi si aktor-aktor sudah disiapkan untuk tahun 2024. Nah, jadi ketika SIPD launching tanggal 20 kita bisa langsung eksekusi masuk Pak, termasuk anggaran kas. Jadi uh, anggaplah evaluasi provinsi itu tidak terlalu banyak merubah struktur anggaran di kita, hingga si anggaran kas itu sudah kita buat dalam bentuk Excel Pak, untuk setiap subkegiatan di para PPTK. Jadi ketika nanti kita masuk, biasanya kita hanya diberi waktu 1 hari Pak untuk menginput anggaran kas oleh bidang anggaran. Nanti kan si tahapannya dibuka dulu gitu. Jadi kalau di kami walaupun anggaran kas itu siklusnya ada di penatausahaannya untuk di SIPD-nya, tapi kalau kita masih dikawal oleh bidang
anggaran untuk yang anggaran sampai ke pelimpahan yang ke DPA gitu. Nah, setelah DPA itu baru murni di bidang penatausahaan keuangan gitu. Jadi memang secara yang manualnya kita sudah siapkan Pak dari sekarang gitu. Mungkin kalau strategi di Cimahi begitu sudah disiapkan bentuk Excel. Jadi ketika ada instruksi bisa langsung eksekusi gitu Pak. Karena kalau user PPTK justru kan lebih banyak itu bisa serentak menginputnya bisa lebih serentak gitu dibanding kalau kita menggunakan user Kasubag program karena usernya hanya satu gitu. Kadang-kadang harus bergantian gitu. Nah kalau user PPTK kan dimiliki di masing-masing PPTK. Mungkin yang agak kerja keras karena digerobokan belum masuk ke penatausahaan, belum pernah masuk ke penatausahaan secara full, mungkin di setting awal ya, setting usernya itu sangat memegang peranan penting gitu, setting usernya gitu, PPTK-nya siapa, anggarannya berapa, subkegiatannya apa gitu, itu setting itu dulu gitu Pak, yang cukup memakan waktu gitu. Mungkin itu Pak namanya. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Bilal. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari teman kami masih di bidang perbendaraan. Mas Danang, monggo. Mohon izin, Pak Ageng. Selamat malam Pak Fahmi dan Pak Bilal. Perkenalkan saya Danang dari bidang perbendaraan juga. Mungkin ini lebih ke cerita nih, cerita dan baru kemarin terjadi nih. Terkait hubungan di SIPD Penganggaran dan di SIPD Penatausahaan. Jadi untuk di tahun kemarin itu ada salah satu OPD itu salah input sama kode rekening tapi beda subkegiatan. Nah itu apa namanya? Kalau pandangan kami kan itu harus melalui jurnal akuntansi. Tapi karena waktu tahun kemarin itu eh, yang tahun kemarin dulu nih, Bu. Tahun kemarin itu kita aklabnya belum jalan, akhirnya kita eh, ngapus SP2D, agar di pergeseran itu tidak ada selisih dan SKPD tersebut bisa menerbitkan DPA. Kejadian tersebut terulang lagi, baru kemarin, Pak, baru 2 hari yang lalu, Kamis kemarin berarti ya, itu di salah satu SKPD kembali salah input sama kode rekening, makan minum, tapi beda subkegiatan, GU. Padahal di kami itu posisinya untuk penggunaan aplikasi SPD itu yang penting klop. Jadi ada beberapa SKPD itu yang istilahnya menyusuli GU. Jadi posisi itu GU di bulan Juli, GU 5. Sementara saat ini, saat pergeseran yang dilakukan ini itu sudah GU ke 10. Nah, di situ kemarin ketika anggaran ada pergeseran itu ada salah input, ada selisih karena kesalahan input rekening itu di GU 5 bulan Juli. Akhirnya tidak bisa nutup jadwal anggaran. Akhirnya kita putuskan seperti yang tahun sebelumnya kita menggunakan mekanisme hapus SP2D. Yang saya tanyakan nanti ketika di tahun 2024 kita pakai full SIPD, itu apakah mekanisme penghapusan SP2D itu diperbolehkan? Dan apakah nanti ada pengaruhnya termasuk ke LRA? Mungkin apakah nanti ketika dihapus dia realisasinya ikut berkurang, dan nanti ketika diinput lagi apakah pagunya akan kembali sesuai realisasi atau akan menambah double sama yang dihapus tadi. Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, monggo Pak Fatih. Baik Pak. Jadi kalau di SIPD memang Pak seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa memang SIPD itu tidak
tidak bisa menerima koreksi dari penatausahaan Pak ketika transaksi itu sudah di GU-kan ya, sudah disahkan gitu. Pengalaman kita memang kita hanya menjurnal di anggaran kas saja Pak. Jadi kita belum bukan jurnal di anggaran kas, jurnal di laporan keuangannya saja yang kita koreksi gitu. Penyajian di laporan keuangannya. Sedangkan di penatausahaannya memang masih masih tetap di posisi ketika dia anggarannya salah input gitu. Tapi memang jadi dampaknya ke SKPD jadi sangat berhati-hati, Pak. Jadi jumlah kesalahan kita sudah beberapa bulan ini tidak ada yang salah gitu, Pak, untuk inputannya itu karena dari awal sudah kita wanti-wanti gitu ya. Di SIPD itu tidak bisa menerima koreksi kesalahan di penatausahaan. Nah, cuman untuk di update terbaru di SIPD yang biru ini, Pak, juga nanti mungkin sama di SIPD RI itu ada sedikit yang bisa dikoreksi itu ketika terjadi lebih bayar, Pak. Jadi kalau salah rekening memang tidak bisa dikoreksi di penatausahaan. Cuman yang bisa itu ketika terjadi lebih bayar. Kalau terjadi lebih bayar itu bisa dikembalikan, Pak. Walaupun transaksi itu sudah disahkan atau sudah di GU-kan. Nah, itu bisa dikembalikan dan si pengembalian itu menghidupkan kembali anggarannya gitu. Jadi bisa dipakai lagi. Sedangkan kalau yang salah kode rekening itu sampai sekarang tidak bisa dikoreksi. Dan kita karena kita hanya satu-satunya pakai aplikasi tidak pakai pendamping untuk merekam dan lain sebagainya. Jadi kita tidak pernah berani untuk menghapus SV2D gitu. Kalau di Cimahi belum pernah terjadi sampai harus menghapus SP2D gitu. Mungkin Pak Bilal ada tambahan, Pak Bilal? Paling kalau untuk GU TU itu kan sebelum di GU kan sebelum di GU kan lagi bisa dihapus TBP-nya. Tapi setelah di akhlapnya di approve itu tidak bisa kecuali minta unapprove dulu. Untuk TU juga sebelum di STS kan TU-nya atau TU-nya habis masih bisa dikoreksi, TBP-nya dihapus. Hanya itu saja sih, Pak. Seperti itu. Ya, jadi memang kalau sudah disahkan Pak sudah di GU kan itu sudah atau di TU kan atau di GU kan itu sudah ngunci gitu Pak. Tapi kalau sebelum itu masih bisa di masih bisa dikoreksi sebelum disahkan itu ya. Jadi kalau baru input TBP itu masih bisa dikoreksi Pak kalau ada salah kode rekening gitu. Tapi syaratnya dia harus membuka jurnal dulu sampai ke modul akhlak. Jadi di unapprove dulu si jurnal-jurnalnya baru dia bisa mengkoreksi. Nah, hanya kalau di kita karena kondisi SIPD seperti itu, maka si bendahara kita sudah punya ini Pak semacam habit gitu ya. Transaksi itu sebelum dibayarkan karena kita menggunakan e-banking, menggunakan uh, token gitu, dia disimulasikan dulu di input BKU. Setelah itu dicek dulu oleh PPK-nya apakah dia sudah masuk di rekening yang benar. Nah, kalau sudah itu baru dibayarnya dilakukan Pak. Jadi kalau di kami si bendahara itu sudah terbiasa melakukan nguji input dulu gitu Pak. Jadi satu transaksi itu sebelum di token ya, sebelum dibayar itu di input dulu di BKU-nya gitu. Sudah selesai, dia termasuk yang diverifikasi oleh PPK SKPD gitu. Apakah sudah kode rekeningnya sudah benar, sudah masuk di subkegiatan yang benar, nah baru dikeluarkan uangnya gitu. Jadi tidak ada, kan kadang-kadang ada kalau kita pakai mobile banking ya Pak, pakai token gitu, kadang-kadang ditransfer dulu, ketika sudah ditransfer, ketika diinput, SPD-nya nggak cukup, atau anggarannya kurang gitu ya. Nah, untuk menghindari itu, kalau di kita memang verifikasi PPK itu termasuk sebelum bayar gitu Pak. Jadi diuji dulu input, sudah yakin masuk di rekening yang sama, itu baru bisa dibayarkan gitu. Nah itu alhamdulillah mengurangi tingkat
kesalahan gitu Pak. Jadi sekarang itu sangat jarang terjadi kesalahan gitu. Kalau dulu waktu kita pakai SCPKD itu sangat sering terjadi Pak. Karena kita masih mau bisa membongkar database, kita koreksi rekeningnya, kalau salah kode rekening bisa kita perbaiki sama admin seperti Pak Bilal gini bisa kita perbaiki. Nah, kesalahan itu banyak sekali terjadi. Nah, sejak pakai SCPD itu jarang sekali Pak, paling setahun itu cuman sekali atau dua kali salah gitu. Mungkin habitnya sudah terbentuk mungkin seperti itu Pak. Eh, berarti berarti ketika ada kesalahan tadi input kode rekening berarti jalan satu-satunya dari akrab ya, jurnal akrab ya, tidak diperkenankan hapus SP2D. Iya, ketika sudah di-GU-kan Pak ya. Kalau sebelum di-GU-kan masih bisa diperbaiki. Oke, oke. Terima kasih Pak Fahmi dan Pak Bilar. Monggo, ada lagi? Mas Nahrawi tadi kelihatannya tunjuk jari. Monggo, Mas Nahrawi dari bidang anggaran. Siap. Izin Bapak. Pertanyaan saya hanya sederhana Pak. Di proses penganggaran itu kan pada saat kita input RKA, terus kemudian masuk ke laporan-laporan yang di Perda maupun Perbuk, apakah di tempat Bapak masih juga ada kesalahan, terutama di penjumlahan? Karena yang masih kita temui pada saat kita manualkan misalkan seluruh RKA di SKPD terus kemudian ditarik ke Perda maupun Perbuk, kadang masih ada terjadi kesalahan baik pada level jenis maupun penjumlahan. Kadang jumlahnya sama tapi rinciannya berbeda. Apakah itu juga masih terjadi? Terus solusinya seperti apa? Lalu kemudian terkait pergantian jabatan. Apakah di tempat Bapak misalkan ada pergantian jabatan itu langsung pada hari yang sama itu diubah? Jika terjadinya di anggaran terus kemudian belum sampai pada fase penatausahaan mungkin tidak masalah nggih. Tetapi apabila perubahannya penggantian pejabat tersebut sudah melewati masa, lalu fase penganggarannya sudah selesai, kemudian masuk ke penatausahaan. Sementara kemarin kita dulu pernah RKA DPA itu ada yang belum dicetak oleh SKPD. Jadi pas pejabatnya diubah tetapi sudah melewati fase itu, nama pejabatnya jadi bermasalah. Apakah itu juga pernah terjadi di tempatnya jenengan? Terus solusinya seperti apa? Matur mawon, matur nuwun. Baik Pak. Yang pertama kalau salah penjumlahan itu alhamdulillah Pak belum pernah terjadi Pak kalau di SIPD ya. Jadi si DPA itu jumlahnya tepat antara Excel sama RKA versi SIPD-nya gitu Pak. Kan mungkin sudah terbiasa Pak ya, untuk para PPTK itu ketika membuat RKA atau RKA itu kan kita mengonsep dulu di Excel Pak ya. Dibuat dulu di Excel, versi Excelnya sambil nunggu jadwal pentahapan. Nah, ketika jadwal pentahapan dibuka, itu baru kita input. Nah, biasanya hasil antara Excel dan SIPD itu sama, Pak. Belum pernah terjadi sampai beda gitu, beda penjumlahan gitu. Nah, untuk yang kedua eh, untuk jabatan, Pak ya. Untuk jabatan itu maksudnya jabatan penandatangan DPA atau semua jabatan gitu, Pak? Semua jabatan, tapi terutama kemarin yang sempat terjadi di DPA. Di DPA, Pak ya. Iya, Nah, kalau pas
pas siklus penganggaran ini para pejabat yang menandatangani DPA itu kan hanya kepala PA, hanya PA, kepala SKPD. Nah itu kalau di kita kan memang sudah sesuai tanggalnya Pak. Itu kan hanya sistemnya hanya tinggal ngedit saja gitu Pak. Tapi memang jarang terjadi sih kalau di kita bahwa pejabat itu dimutasi sedangkan DPA-nya belum dirubah gitu ya. Itu sangat jarang Pak karena tanggal DPA itu kan biasanya di tanggal 31 Desember gitu Pak ya. Atau di akhir kalau di Cimahi itu memang mutasi itu di semester pertama Pak. Jadi memang jarang merubah sistem anggaran gitu. Terbiasa di kitanya. Nah, kalau untuk penatausan yang dan lainnya itu sebetulnya tidak terpengaruh Pak karena yang dimutasi itu kan sebetulnya orangnya Pak ya, sedangkan jabatannya mah kan tetap ada di SKPD itu gitu. Kan kita dilimpahkan anggaran itu ke nama jabatannya Pak ya, ke KPA itu ke nama jabatannya. Jadi yang berganti itu kan orangnya bukan nama jabatannya gitu. Jadi tidak berpengaruh ke modul penatausahaan atau apalagi ke pertanggungjawaban gitu. Jadi misalnya kabid anggaran itu kan sudah dilimpahkan di awal anggarannya sekian, subkegiatannya apa saja gitu. Nah, ketika terjadi mutasi itu sebetulnya orangnya gitu. Kabin anggarannya tetap subkegiatannya itu tidak berubah gitu. Nah, kalau yang dimaksud rubah subkegiatannya ya itu tidak bisa Pak kalau sudah disahkan, sudah dilimpahkan di awal, sudah jalan ke penatausahaan, pengen merubah subkegiatan, misalnya salah satu subkegiatan di anggaran mau dipindahkan ke penatausahaan itu nggak bisa Pak kalau sudah dilimpahkan ke penatausahaan gitu. Seperti Cukup, terima kasih. Ji. Ada yang lain, Bapak Ibu? Dari akuntansi, Ji, monggo Mbak Warni, Kepala Bidang Akuntansi. Monggo Mbak Warni. Terima kasih Pak Ambang. Selamat malam Pak Fahmi dan Mas Bilal. malam Bu. Saya Mbak Warni dari bidang akuntansi. Saat ini di BPKD Kabupaten Gerobokan khususnya dari bidang akuntansi, dari sisi akuntansi dan pelaporannya memang belum banyak yang kami perbuat Pak. karena penyusunan laporan keuangan di 2023 nanti kan kita masih menggunakan FMIS, jadinya ya kita hanya coba-coba di sisi akhlak SIPD-nya. Perlu kami ceritakan Pak bahwa saat ini kami di sisi akuntansi dan pelaporannya itu hal pertama yang kami lakukan kemarin adalah kami jurnal to approve anggaran sedikit di pendapatan dan pembiayaan. Ketika jurnal to approve anggaran itu kami melakukan jurnal to approve anggaran itu di semua SKPD. Jadi dari semua SKPD itu yang melakukan jurnal to approve itu kami. Jadinya ketika kami membuka LRA dari sisi anggarannya itu memang sudah sesuai dengan yang di penganggarannya SIPD Pak. Yang kami tanyakan apakah yang melakukan jurnal to approve itu harus dari BUD, dari bidang akuntansi, ataukah SKPD itu bisa melakukan jurnal to approve
Sehingga ketika SKPD itu sudah melakukan journal to approve sendiri, kami dari BPKAD itu sudah tidak melakukan journal to approve lagi. Yang kedua, seperti yang Pak Fahmi ceritakan tadi bahwa di penyusunan laporan keuangan tahun 2022 kemarin, selain menggunakan SIPD, Kabupaten Cimahi juga membuat manual secara manual. Bentuk manualnya itu seperti apa kalau kami boleh tahu nggih Pak? Kalau saat ini ketika kami menyusun laporan keuangan itu saatnya ketika kami FMIS itu selain kita di FMIS kita juga menggunakan manual seperti LRA itu kita juga manual. Seperti kita menggunakan kertas kerja konsolidasian itu dari LRA, LO sampai neraca. Apakah seperti itu atau yang bagaimana? Yang ketiga, saat ini kita kan ada pemeriksaan dari BPK terkait PDTT Pak, pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait infrastruktur. Ketika tahun anggaran berjalan itu, ini kan banyak Pak, ada beberapa temuan hasil LHP kemarin itu adalah kelebihan volume pembayaran. Itu kita menginputnya kalau di SEPD itu seperti apa? Karena kalau berdasarkan SAP 71 itu kan ketika tahun berjalan itu masuknya kan bukan di pendapatan lain-lain yang sah. Masuknya adalah di kode rekening seperti penganggarannya, jadi mengurangi belanja atau nanti kita di kontrapos. Nah itu seperti apa? Terima kasih Pak. Monggo Baik, Pak Fahmi. baik Bu Wani, Bu. Kalau pertama untuk journal to approve itu sebaiknya jangan dilakukan oleh BPKAD sendiri, Bu, tapi disesuaikan dengan usernya masing-masing, Bu, dengan pembagian perannya. Jadi kalau di SIPD pendapatan itu yang meng-approve itu harus 3 orang, Bu, harus 3 aktor. Yang pertama yang memverifikasi itu PPK SKPD pertama, Bu. Jadi ketika bendahara penerimaan menginput, verifikasi pertama itu oleh PPK SKPD. Kemudian otorisasi oleh pengguna anggaran. Dan yang ketiga baru validasi itu oleh BUD. Gitu. Jadi tiga kali verifikasi baru bisa sampai ke LRA. Kalau salah satunya belum verifikasi, itu tidak akan muncul di LRA, Bu. Nah, kalau di kita memang dikembalikan ke masing-masing usernya, Bu. Kenapa? Karena di SIPD itu, walaupun misalnya Ibu tahu password atau usernya dikasih oleh SKPD, tapi tetap di meta filenya yang memverifikasi itu PPK SKPD, Bu. Jadi tanggung jawabnya tidak bisa dilepaskan gitu. Jadi siapapun baik pendapatan mau belanja, mau Bapak Ibu mau diserahkan ke usernya ke 1 orang gitu ya. Jadi segala tahu tuh, tapi tetap di meta filenya tanggung jawabnya melekat di aktornya masing-masing gitu. Jadi tidak melepaskan tanggung jawabnya. Jadi lebih baik diserahkan ke masing-masing aktornya, Bu, untuk pendapatan maupun belanja gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua, yang manual kertas kerja memang itu semacam kertas kerja, Bu. Kertas kerja dari Excel itu semacam itu, karena kan walaupun kita pakai aplikasi, kadang-kadang si pemeriksa itu meminta kertas kerja kita, Bu, ya. Kertas kerja penyusunan laporan keuangan kita. Angka-angka di neraca itu asalnya dari mana? Kita juga buat, Bu, untuk ke-6 laporan kita buat kertas kerjanya masing-masing gitu. Itu yang kita sebut dengan manual mungkin, Bu, ya. Nah, sebetulnya bukan manual dalam arti benar-benar manual gitu, tapi kita ngambil dari database,
ngambil dari database, cuman kita olah, dibuat kertas kerjanya sampai ke jadi laporan yang 6 laporan itu. Nah, hasilnya kita bandingkan dengan versi aplikasi gitu, apakah sama atau tidak gitu. Untuk di database-nya sendiri Bu, di SIPD itu bisa diambil sebetulnya di modul penatausahaan. Di modul penatausahaan itu ada dashboard. Ibu bisa mengambil seluruh transaksi yang terjadi misalnya di Kabupaten Grobogan itu seluruh SPP, SPM sampai ke pemungutan pajak dan transaksi non anggarannya itu bisa ditarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa buat manual dari situ gitu. Jadi manual itu kita tidak menginput benar-benar manual tapi menarik dari SIPD sebagai database-nya. Baru kita buat versi laporan itu, tambahkan baru jurnal-jurnal penyesuaiannya ditambahkan. Nah, nanti jadi kertas kerja gitu. Karena BPK kan sulit kalau meriksa langsung dari aplikasi, Bu. Tetap perlu kertas kerja konsolidasi dari kita gitu. Itu biasanya kalau di Jawa Barat seperti itu, Bu. Hampir semua daerah yang mau pakai SIPD maupun pakai FMIS, mereka punya kertas kerja konsolidasinya sendiri gitu. Nah, yang ketiga kelebihan pembayaran, memang betul untuk temuan yang masih di tahun yang sama itu menurut SAP-nya itu kan jadi koreksi belanja Bu ya, mengurangi belanja. Nah, itu di SIPD itu bisa Bu. Di itu kan kategorinya lebih bayar ya, kelebihan pembayaran tadi yang tidak bisa dikoreksi itu kalau salah rekening, tapi kalau kelebihan pembayaran itu bisa dikoreksi walaupun sudah disahkan, sudah di-GU-kan, itu bisa dikoreksi. Nah, dan kalau di SIPD itu kalau temuan gitu dikoreksi di belanja itu kelebihannya si anggarannya hidup lagi Bu. Jadi anggaran yang sudah dipakainya yang sesuai pengembalian itu bisa dipakai lagi gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu. Karena kalau asalnya dari kelebihan pembayaran itu sebetulnya kan itu harus sesuai kontrak ya ininya. Sudah tidak bisa dipakai lagi seharusnya gitu. Tapi kalau di SIPD itu karena dia juga harus mengakomodir dari pengembalian dari siklus normal, bukan dari temuan gitu. Jadi dia pengembalian belanjanya itu menghidupkan anggaran lagi. Jadi sisa anggarannya bertambah gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Bisa kami tambahkan tadi Pak yang journal to approve itu kalau anggaran Pak, kalau anggaran itu apakah juga harus SKPD yang melakukan dan ketika SKPD sudah melakukan journal to approve anggaran berarti kita BPPKAD sudah tidak melakukan. Terima kasih. Kalau zona anggaran oleh PKD, Bu. Sekali oleh BUD, oleh PPKD. Oh berarti harus ya Pak, harus kami ya. Ya, itu sekali aja langsung jadi itu bukan kayak jurnal transaksi belanja yang harus satu-satu. Kalau anggaran itu langsung otomatis seluruh anggaran terjurnal gitu. Itu fungsinya hanya untuk memunculkan anggaran di LRA kalau untuk jurnal anggaran itu gitu. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Mungkin Mas Heri menambahkan. Terima kasih. Mungkin itu Pak Abang. Terima kasih. Masih ada lagi? Oh ya, Pak Narawi lagi. Tambah Pak Narawi, silakan. Saran yang akuntansi tadi loh Pak. Iya, izin. Terkait jurnal umum yang digunakan untuk jurnal koreksi. Jadi jurnal kan tadi ada 3 ya Pak. Ada jurnal penatausahaan yang secara otomatis menjadi laporan realisasi anggaran. Terus kemudian jurnal umum itu sifatnya koreksi. Dalam hal ini bisa dikatakan itu jurnal untuk LO nggih, untuk laporan operasional. Terus kemudian ada jurnal non anggaran yang mungkin itu mapping ke neraca lajur yang pada akhirnya ke buku besar dan sebagainya. Jadi pada fase koreksi
di jurnal umum, karena kita kan ada kewajiban buat laporan keuangan, baik misalkan nanti triwulan atau semesteran, mestinya kan LO-nya kan harus dibuat. Jadi pada prinsipnya jurnal umum apabila ada terjadi kesalahan, misalkan tadi itu seperti kesalahan rekening, itu masih bisa dilakukan, tetapi hanya berpengaruh ke LO, nggih. Betul. Apakah itu betul, nggih? Memungkinkan seperti itu, nggih? Oh, nggih, sampun. Karena khawatirnya kalau jurnal itu tidak dilakukan, LO-nya kan pasti salah, kan gitu. Ya. Kalau neracanya kan bisa kita koreksi di fase perubahan, gitu. Kan, ngoten, nggih. Oh, nggih, nggih, sampun, ndak apa. Konfirmasi mawon, matur nuwun. Ya, betul Pak. Jadi jurnal umum itu jurnal terakhir ya istilahnya Pak. Ketika jurnal to approve, jurnal otomatis sama jurnal anggaran tidak bisa melakukan itu, maka jalan terakhirnya di jurnal umum gitu. Nah, koleksi belanja juga dikoleksinya melalui jurnal umum gitu. Dia langsung mengkoleksi ke LO gitu. Dan LRA Pak. LO dan LRA. Dan ke LRA, Pak. Ke LRA juga. Jadi di tiap jurnal itu berpasangan Pak. Jadi antara cash basis sama accrual basisnya bisa dikoreksi Pak. Oh, misalkan yang tadi yang jenengan sampaikan di awal tadi ada Ya. kesalahan rekening Ya. pada saat penatausahaan, kan disampaikan bahwa itu tidak bisa diubah sebelum fase perubahan. Untuk penatausahaannya Pak, untuk anggarannya gitu. Tapi kalau laporan mah bisa. Kalau di jurnal koreksinya masih memungkinkan juga untuk jurnal di LRA, gitu berarti. Bisa Pak. Jadi misalnya salah kode rekening antara cetak sama ATK misalnya di akun persediaan Oh, gitu. cetak masuk ke ATK gitu ya. Nah, itu kan dampaknya pertama ke LRA-nya Pak ya. Jadi maksud saya gini, pada saat jurnal Nah, di LRA-nya bisa di jurnal dikoreksi. Jadi jurnal belanja cetak terhadap belanja ATK. Nah, itu bisa dikoleksi. Kemudian jurnal kedua di jurnal umum itu beban atau persediaannya kalau di kita metodenya metode aset Pak. Jadi kita bisa koreksi langsung persediaan cetakan pada persediaan ATK gitu. Itu bisa. Tapi kalau metode beban berarti beban ATK terhadap beban cetakan terhadap beban ATK gitu. Jadi berpasangan Pak. Tidak hanya LO saja, tapi LRA-nya juga bisa dikoreksi di jurnal itu. Dan itu bisa dilakukan setelah terjadi kesalahan. Tapi kalau mau menggunakan anggaran itu lagi, Pak, itu harus fase perubahan anggaran gitu. Karena harus mengisi anggaran lagi gitu. Nah, si koreksi tadi tidak menghidupkan anggaran gitu, Pak. Oh, gitu. Jadi hanya koreksi di laporan. Jadi membenarkan, membetulkan penyajian di laporannya, Pak. Tapi anggarannya tetap tidak bisa hidup lagi. Oh, ngaten nggih. Saya kira pada saat jurnal itu masuk ke jurnal LRA, otomatis di penganggarannya otomatis juga ikut berubah. Tapi ternyata hanya berdampak di laporan, nggih. Iya, hanya berdampak di laporan. Oh, nggih, siap, nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Ada lagi teman-teman? Ada lagi, Mas Tegar? Oh, nggih. Kalau tidak ada, saya nyuwun pirsa ini Pak Fahmi. Karena tadi sudah saya sampaikan di depan, kebetulan teman-teman aset ini tidak ada yang hadir, kami mewakili. Bukan mewakili ya, kami ingin mendapatkan pengalaman ketika Kota Cimahi melaksanakan inventarisasi atau sensus BMD. Jadi ini kita sudah berproses. Nah, terkait dengan hasil sensus atau hasil inventarisasi itu nanti kan akan ditetapkan dengan keputusan bupati. Nilai-nilainya akan begitu. Nah, terkait dengan umpamanya ada barang yang tidak ditemukan. Satu itu. Kemudian terkait dengan barang yang
belum tercatat. Ini treatment yang dilakukan oleh Kota Cimahi seperti apa, Pak? Apakah ketika nanti menyusun laporan keuangan langsung bisa disajikan, oh kalau barangnya nggak ada berarti nol, hanya seperti itu. Atau mungkin ada barang yang baru ditemukan, baru tercatat, baru akan dicatat, metode pencatatannya seperti apa? Apakah itu dituangkan sebelumnya, artinya yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh teman-teman pengurus barang itu seperti apa? Mungkin ada pengalaman yang bisa dibagikan untuk kami, Pak Fahmi. Kami persilakan. Baik, baik Pak. Kebetulan tahun sekarang juga kita lagi inventarisasi Pak ya, di BMD untuk KIP gedung bangunan dan jalan irigasi dan jaringan Pak. Tahun lalu kita inventarisasi untuk tanah dan peralatan mesin. Jadi sudah tahun kedua kita melakukan inventarisasi. Nah kebetulan saya pas di sana Pak, pas jadi PLT Kabid BMD. Jadi ya setidaknya tahu siklusnya gitu Pak. Nah kalau untuk barang yang tidak ditemukan atau yang belum tercatat itu kan pertama di laporan hasil sensusnya muncul dulu Pak ya. Kan itu ada formatnya yang kalau tidak salah 11 format Pak yang harus diisi inventarisasi. Nah, kalau di kita tidak langsung dulu Pak, tidak langsung dikoreksi di akuntansi, tapi kita sidang dulu Pak di tim peneliti Pak. Tim peneliti itu kan anggotanya ketuanya Pak Sekda, inspektur, kepala BPKAD, itu tim peneliti di sidang dulu Pak di situ Pak. SKPD-nya per SKPD. Jadi istilahnya ini mau dicari atau dikasih waktu dikasih jangka waktu tertentu baru diputuskan gitu Pak. Apakah setelah jangka waktu itu kalau tidak material misalnya karena sifat barangnya peralatan mesin kan Pak banyak Pak kayak kursi meja di sekolah itu yang mudah hancur itu bisa diusulkan masuk ke laporan usulkan untuk dihapuskan. Tapi kalau yang material seperti laptop itu lanjut ke tim TGR Pak, masuk ke tim TGR. Mungkin kalau Bapak cermati struktur tim peneliti sensus itu anggotanya sama Pak dengan tim TPKD ya, tim penyelesaian kerugian daerah. Ketuanya Pak Sekda, inspektur, kepala BPKD. Jadi mungkin sudah disetting seperti itu gitu ya. Jadi ketika barang tidak ada itu masuk dulu ke tim TGR Pak. Nah dari hasil itu di laporan hasil sensus terakhir itu baru yang berdampak ke SIPD Pak. Itu baru dimasukkan ke bidang akuntansi. Nanti berapa yang peralatan mesin yang harus dikoreksi, yang harus dikeluarkan. Nanti kan PR di bidang akuntansi dia harus mengeluarkan asetnya dan juga akumulasi penyusutannya Pak. Jadi panjang ya. Jadi inventaris itu berdampak ke dua bidang Pak kalau di kita gitu. Nah, tapi yang cukup memakan waktu juga eksekusi di SIPD-nya itu per subrincian objek Pak. Jadi per per nama barang Pak ya. Per subrincian objek itu kan kalau di siklus di kode rekening barang itu level kedua dari bawah gitu Pak. Kan kalau di level alat berat itu misalnya contohnya alat berat itu kalau di SIPD itu sampai ke alat berat gitu. Kalau di barang itu masuk alat berat itu ada apa lagi. Nah yang di input di SIPD itu sampai level alat beratnya gitu Pak. Jadi yang rekening terinci di SIPD itu adalah level kedua terinci di pengurus di kode rekening barang. Jadi lumayan PR-nya banyak Pak untuk inventaris. Gitu. Nah, alhamdulillah tahun lalu untuk paling banyak kan peralatan mesin Pak kita bisa diterima oleh BPK. Alhamdulillah. Jadi hasil inventarisasinya bisa diterima. Memang koreksinya sampai ke
di kita Pak ya 55 miliar koreksi dari barang yang diusulkan untuk jadi rusak beratnya gitu. Pindah ke aset lain-lainnya itu sampai ke 55 miliar. Nah, untuk tahun sekarang itu untuk gedung bangunan dan jalan irigasi dan jaringan. Kalau ini memang nilainya besar-besar tapi jarang hilang Pak ya kalau jalan gitu gedung bangunan. Paling masalah di hukumnya itu di akte gitu seperti itu Pak. Ada gugatan dari atas aset kita yang memiliki akte seperti itu paling masalahnya Pak. Gitu. Tapi kita udah tahun kedua Pak sekarang. Untuk barang yang belum tercatat itu nilainya gimana ya, ya Pak? Ah, Yang baru ditemukan ya, untuk menilai atau mencatat nilainya itu seperti apa? kalau kalau nilai kan masih sebetulnya kita sensus kan dasarnya dari KIP Pak ya. Jadi untuk barang yang ditemukan selama masa uh, pemberian tenggang waktu oleh tim peneliti, kita masih mencatat sesuai nilai KIP-nya, Pak. Tapi ketika siap-siap, ketika diuji oleh BPK, kalau misalnya itu masih belum ketemu juga, itu uh, kalau kita treatment kemarin segala pindahkan ke aset lain-lain, Pak. Aset yang diusulkan untuk dihapuskan itu kan pindah ke aset lain-lain, Pak, ya, dari pelatan mesinnya gitu. Kami di ya dikasih istilahnya uh, keringanan gitu Pak dari BPK-nya gitu. Karena saya yakin kalau Bapak melakukan inventarisasi sepertinya tidak akan 100% ketemu Pak si barang itu gitu. Pasti ada aja yang tidak ada gitu. Nah, ini Pak, barang yang baru ditemukan maksudnya. Oh, baru ditemukan. Ya, baru ditemukan. Baru Sudah ditemukan. Ya. baru ditemukan. Jadi, untuk menilainya seperti apa, Pak? Bapak punya penilai ini Pak, ASN, Belum, fungsional belum, penilai, belum ada. belum ya? Kalau di kita ada Pak. Jadi kita kalau banyak cepat-cepat sebelum BPK datang Pak ke KPKNL atau ke penilai publik cepat-cepat dinilai gitu Pak. Tapi kalau tidak terlalu keburu gitu Pak, kita pakai harga wajar Pak. Kan kalau di Permendagri-nya atau di SAP Pak, ya, Standar Akuntansi Pemerintahan, itu untuk barang yang baru ditemukan bisa dinilai menggunakan harga wajar gitu Pak. Harga wajar. Tapi karena kita selesai siklus inventarisasi itu di bulan Oktober Pak, Oktober November, jadi masih ada waktu 1 bulan untuk menilai itu Pak. Jadi kita menganggarkan itu tidak hanya menganggarkan kegiatan inventarisasinya Pak, tapi siap-siap menganggarkan untuk penilaiannya Pak. Kalau ke KPKNL kan hanya perlu SPPD Pak ya, membayar SPPD gitu. Jadi siap-siap ke KPKNL untuk menilai itu. Nah, nilai hasil KPKNL itu yang kita masukkan di neraca gitu Pak. Gitu. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Mungkin ada teman-teman yang lain? Lagi Mas Narawi, monggo, 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 monggo. Ini kita Izin, Pak. masih jam 10 kurang seperempat ya. Siap. Oke. Izin menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Ambang, itu dalam hal aset yang ditemukan tetapi tidak tahu historicalnya Pak Ki. Tapi kalau aset itu ditemukan dan ternyata rekam sejarahnya ada, misalkan taruhlah ketemu SPJ dan sebagainya ada, berarti masih memungkinkan aset itu dinilai sebesar nilai perolehan, terus kemudian ditemukan pada tahun berapa, jadi bisa ditentukan akumulasi penyusutannya, kemudian istilahnya aset itu bisa dimasukkan senilai-nilai sebesar nilai buku saja, nggih. Misalkan itu sejarahnya ketemu gitu. Tidak perlu di appraisal atau di KPKNL, memungkinkan enggak Pak? Karena dari sisi teorinya kan memungkinkan itu dari sisi sistem akuntansi. Cuma
karena kami bukan dari bidang akuntansi, jadi kebijakan akuntansinya seperti apa, memang kurang paham. Baik Pak, kalau di SAP atau di kebijakan akuntansi kita kan sebetulnya penilaian aset itu menggunakan nilai perolehan, atau jika tidak ditemukan nilai perolehan itu menggunakan nilai wajar, Pak. Itu bahasa di kebijakan akuntansi atau di SAP. Nah, mengenai barang yang baru ditemukan itu, kalau ternyata masih ada SPJ-nya, maka kita bisa menggunakan nilai perolehan dengan dikurangi penyusutan sampai tahun saat ini gitu, Pak. Nggih. Penyusutan sampai saat ini gitu. Tapi ketika misalnya tidak ditemukan, Pak, itu kan masuknya ke nilai wajar. Nah, kalau nilai wajar itu sebetulnya kalau di aturan di Undang-Undang Pengelolaan Barang Milik Daerah itu cara menilainya adalah nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, dikurangi keusangan ekonomis dan keusangan fisik, Pak. Kalau di ininya apa di panduannya gitu ya. Panduan penilai barang milik daerah gitu. Nah, yang bisa menghitung keusangan ekonomis dan keusangan fisik itu adalah penilai pemerintah atau penilai publik gitu, Pak. Jadi kalau di kita untuk barang-barang yang tidak bisa ditemukan gitu, data harga perolehannya kita dinilai oleh KPKNL, Pak, kerjasama dengan KPKNL untuk menentukan nilainya gitu. Nggih, siap, terima kasih. Boleh nambah, Pak? Boleh. Ya. Kebetulan kami kan ada di tim penyusun SHS nih, Pak. Terkait dengan Perpres 33, katanya dengan indeks untuk pemeliharaan. Kita ambil contoh pemeliharaan gedung atau peralatan. Itu kan di Perpres 33, misalkan mobil gitu nggih. Mobil itu kan 1 tahun sekitar 39 juta misalkan. Apakah di SHS di Kabupaten Cimahi itu dijadikan nilai indeks SHS-nya atau dijadikan dasar hanya untuk penghitungan anggaran? Jadi Kalau kan nggih. Kalau di Cimahi itu langsung dijadikan SHS-nya, Oke. sama dengan Berarti Perpres 33 dan 53 ya perubahannya, Pak ya. nggih, perubahan nggih. Berarti pada saat satuannya itu adalah tahun atau unit per tahun, Ya, gitu. kemudian transaksi penata usahaannya itu kan mestinya tidak mungkin hitungannya per unit, Pak. Misalkan mobil itu diservis, berarti kan dalam 1 tahun kan mungkin 3 kali, nggih. Ya. Apakah di penata usahaan itu tidak menjadi masalah, Pak? Kalau Nggih, pripun, Pak? 30, kalau nggak salah 33 juta, Pak ya, 1 tahun tuh, Pak. Iya, iya, 30. Kalau tidak salah ya untuk itu. Nah, itu kan jadi standar tertingginya, Pak ya. Tapi ketika Iya. penata usahanya kita pakai at cost, Pak. Jadi sesuai tagihannya gitu. Tapi total dari pemeliharaan selama setahun tidak lewat dari 33 gitu. Kalau di Cimahi. Berarti di penata usahaan memungkinkan, Pak, nggih? Ya, kita pakai at cost, Pak, sesuai tagihan dari bengkelnya gitu. Nggih, karena Tapi dulu tidak boleh lebih dari 33, Pak, gitu. iya, Selama iya. 1 tahun gitu. Nggih. Karena dulu itu gini, yang gaji itu kan awal mula SIPD itu kan 1 tahun, Pak, dan itu ternyata transaksinya tidak bisa 12 atau 13, 14 kali karena satuannya pakai 1 tahun gitu kan, kemudian Ya. diminta untuk berubah jadi 14 bulan kalau tidak salah kan gitu. Nah,
khawatirnya kami pada saat itu digunakan sebagai satuannya, judulnya itu pemeliharaan 1 unit 1 tahun, kemudian transaksinya kan tidak mungkin sekali kan, itu Ya, menjadi masalah di penatausahaan gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami dari dulu sih sebenarnya. Jadi tidak ada masalah nggih. tidak Pak, tidak ada. Terus Selama kemudian yang kotanya tidak overhaul, Pak. overhaul Pak, ya, Overhaul kan itu nambah aset termasuk ya. seperti rehabilitasi pada gedung. Overhaul itu mestinya kan apakah itu juga harus ditetapkan di indeks? Karena nilai overhaul kan tentu berbeda-beda. Apakah pada saat akan ada overhaul, kemudian baru ditetapkan indeks baru, membuat SK atau perubahan indeks sebesar nilai overhaulnya itu, Pak, atau sudah bisa ditetapkan di awal? Kalau di kita untuk eh, renovasi, restorasi, dan overhaul sudah masuk di kebijakan akuntansi, Pak. Ada tabelnya. Jadi tabelnya berupa persentase biaya overhaul terhadap nilai total perolehan kendaraan. Jadi misalnya biaya overhaul itu misalnya 25% dari total nilai kendaraannya, maka dia nambah 1 tahun, Pak. Jadi kalau di kita 25% itu nambah 1 tahun, 25 sampai 50 nambah 2 tahun umur ekonomisnya, 50 sampai 75 nambah 3 tahun, 75 ke atas nambah 4 tahun, Pak. Tapi jumlah overhaul itu, jumlah penambahan umur ekonomis itu tidak boleh melebihi umur aslinya, Pak. Jadi kalau kendaraan itu 7 tahun, maksimal penambahan umur ekonomisnya 7 lagi gitu, Pak. Kalau di Kota Cimahi seperti itu, Pak. Jadi tidak akan melewati umur aslinya gitu, Pak. Gitu. Berarti di awal penempatan indeksnya itu langsung ditetapkan, misalkan eh, masukkannya nanti nilai nilai kendaraannya, kemudian satuan indeksnya itu prosentase ngoten nggih. Persentase ya. Itu sudah masuk di kebijakan akuntansi kita. Oh, siap, siap. Ya. Itu yang belum kita punya, Pak. Matur nuwun, matur nuwun. Sampun, Mas Nahrawi. Maaf Pak, ini Ya, saya mengembang ke kanan kiri. J, terima kasih. Ada lagi teman-teman? Cukup, G. J, Pak Fahmi, Pak Bilal, kami mewakili Pak Kepala BPKAD mengucapkan terima kasih yang banyak tadi sudah diberikan pengalaman bagaimana implementasi SIPD yang ya sama Pak, kemarin informasi dari teman-teman Kendal itu ketika pertama kali akan menggunakan itu harus memang perlu tertib. Ya, kita ini yang sekarang mencoba untuk disiplin dan tertib terkait dengan tadi ya banyak hal. Ya. Kalau bahasanya berdarah-darah tadi sama informasi dari teman-teman Kendal, Kabupaten Kendal ketika kita bagaimana menggali informasi SIPD itu ya memang harus perlu kerja keras untuk kita dapat melaksanakan SIPD dengan tanpa pendamping. Satu lagi Pak, ini sebelum ditutup. Untuk aset itu sudah memakai EBMD atau apa ya Pak ya? Kalau di Kota Cimahi Pak. Aset. kita namakannya persegi, Pak. Tidak pakai IBMD, Pak. Karena kan pilot project IBMD itu di Bogor, Pak. Nah, ketika kita Bogor dan Depok kalau di Jawa Barat, Pak. Ketika kita ke Bogor atau Depok, itu mereka menyarankan jangan pakai IBMD katanya gitu. Jadi kita
untuk BMD masih mengembangkan sendiri Pak, yang sesuai eh, SAP dan peraturan BMD ya, sesuai Permen 17 Pak, dan Oke, PP berarti masih perubahan. masih ada pendampingnya ya untuk BMD Pak ya. Masih ada pendampingnya Pak ya. Kalau sebetulnya kalau di kita Pak, kalau di Cimahi Pak ya, di satu bidang itu eh, komposisi pegawainya Pak di Anjabnya itu ada akuntan dan ada programmer Pak. Jadi untuk kayak pengembangan aplikasi seperti itu, asal sudah diserah terimakan dari misalnya dari pihak ketiganya, kita biasanya tanpa ada pendampingan Pak, karena eh, salah satu bagian dari kontraknya adalah eh, transfer informasi Pak ya, gitu. Jadi kalau di BPKAD Cimahi itu di setiap bidang pasti punya akuntannya dan punya programmernya gitu Pak. Di kita gitu. Oke. Hmm. Terima kasih informasinya Pak Fahmi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih sudah diberi banyak masukan. Jadi teman-teman juga banyak menggali informasi. Sekali lagi eh, untuk Pak Fahmi dan Pak Viral kita berikan aplaus teman-teman. Demikian eh, acara kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kaban dan para Kabid dan pejabat struktural serta rekan-rekan di BPKAD Grobogan, saya izin pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.